Sejumlah partai telah mendeklarasikan dukungan mereka untuk bakal calon presiden baik Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Meski situasinya masih dinamis, sejumlah koalisi telah terbentuk. Namun dinamika politik terjadi karena belum ada partai mengumumkan nama bakal calon wakil presiden. Litbang Kompas memotret bagaimana elektabilitas partai politik di bulan Agustus. Dari temuan Kompas, terdapat fluktuasi elektoral parpol, khususnya di parpol papan atas. PDIP misalnya kini naik menjadi 24,4%. Gerindra naik tipis dari survei sebelumnya menjadi 18,9%. Adapun PKB kini naik menempati 3 besar setelah naik menjadi 7,6% dibandingkan survei sebelumnya. Sementara Golkar dan Demokrat masing-masing 7,2% dan 7,0%. Sama-sama partai papan atas, tetapi misalnya PKB, Golkar, dan ada satu lagi sebetulnya Demokrat. Jadi ketiga partai ini saling bertukar posisi di dalam beberapa survei kami yang terakhir. Ada kalanya kemarin Demokrat yang nomor 3, ada kalanya Golkar yang nomor 3. Kali ini PKB yang dia naik cukup tinggi tapi masih ada di rentang 7%. Merespon hasil survei Litbang Kompas, PKB mengakui peningkatan elektabilitas yang didapatkan tak terlepas dari konsistensi partai mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden. PKB akan terus konsisten menjaga sikap politiknya. Tentu ini tidak lepas dari dinamika dan kerja keras Ketua Umum PKB, Gus Muhaimin, termasuk dengan seluruh perangkatnya dari caleg yang ada maupun kegiatan-kegiatan yang aktif dilakukan oleh berbagai partisipan PKB, relawan, dan semuanya. Sementara Partai Demokrat tak mau ambil pusing soal hasil rilis Litbang Kompas terkait elektabilitas partai yang berkorelasi dengan pilihan calon presiden. Meski Demokrat mencatatkan penurunan, Demokrat fokus pada kerja ke masyarakat. Hanya ada satu polling yang kita percaya, yaitu nanti yang diambil pada tanggal 14 Februari 2024. Kita berkeliling ke masyarakat, kita bertemu sama masyarakat secara keseluruhan menyampaikan kepada kami menginginkan adanya satu perubahan. Perubahan ke apa? Ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih bisa menekankan pentingnya pemerataan pertumbuhan bukan hanya di Pulau Jawa tapi juga di berbagai wilayah di Indonesia. Saudara, tidak ada jaminan langkah partai politik mengusung bakal calon presiden akan diikuti pula dengan dukungan pemilihnya. Lalu sejauh mana faktor suara baca pres sangat berpengaruh? Bisakah kemudian para bakal calon presiden ini mendongkrak elektabilitas parpol? Kami akan hadirkan perbincangannya dengan sejumlah narasumber hari ini. Sudah hadir di studio peneliti senior Litbang Kompas, Mas Toto Suryaningtyas. Selamat pagi Mas Toto. Langganan ya beberapa hari terakhir ini. Terima kasih Mas Toto. Kemudian bergabung juga secara daring, ini ada Wakil Ketua Umum PKB, Daniel Johan. Selamat pagi Mas Daniel. Pagi Ketua DPP PKB Mbak. Oh ya, oke. Maaf Pak, sebelumnya kami akan sampaikan Ketua DPP PKB, kemudian juga ada Ketua DPW dari Partai Nasdem Jawa Barat, Kang Saan Mustafa. Selamat pagi Kang Saan. Pagi. Selamat pagi Bapak-Bapak, salam sehat selalu. Pagi semua. Selamat Baik, selamat pagi. Saya ke Mas Toto terlebih dahulu, Mas Toto dengan terbitan dari penelitian Litbang Kompas hari ini, judul besar di koran ini adalah dukungan pemilih dan partai tidak selalu sejalan. Apa fenomena yang terjadi dari survei ini? Ini fenomena split ticket voting ya. Jadi sebetulnya itu hanya istilah saja, tapi intinya rekomendasi dari partai politik terhadap calon presiden itu tidak sama dengan pilihan dari pemilih partai tersebut. Jadi ini sesuatu yang ada lumrah di dalam sistem pemilihan langsung, di mana preferensi terhadap tokoh yang akan dipilih sebagai calon presiden itu tidak selalu sama karena identitas partai politik, kemudian juga sejarah, kemudian juga tradisi dari partai-partai itu berbeda dan tidak selalu bisa diakomodasi oleh calon presiden yang dicalonkan oleh partai politik. Nah, partai politik mungkin memiliki pertimbangan tersendiri, kalkulasi politik, bagaimana supaya bisa mendapatkan efek ekor jas dari mendukung capres tertentu. Tetapi dukungan itu belum tentu bisa mendapatkan respon yang sama dari publik karena tadi ada banyak narasi, ada banyak kesejarahan yang berbeda di tiap-tiap partai politik. Tadi menarik ada efek ekor jas, itu adalah efek dari bakal calon presiden yang diharapkan bisa kemudian meningkatkan elektabilitas dari parpol pengusungnya. Nah, kalau sampai saat ini, adakah efek itu yang terjadi di sejumlah partai yang utamanya sudah
mendukung apa ya istilahnya, mendukung bakal calon presiden melalui partainya sendiri ataupun yang sudah bergabung secara koalisi. Gimana Mas Toto? Ya, pertama-tama efek ekor jas itu adalah hubungan positif antara popularitas dan elektabilitas. Nah, jadi nilai elektoral dari seorang capres ya, seorang capres terhadap elektabilitas partai politik. Jadi harapannya dengan efek ekor jas itu bisa menaikkan elektabilitas atau nilai elektoral dari partai politik. Itu bisa kita lihat kalau yang sekarang itu yang paling real kita bicara soal kepuasan terhadap Presiden Jokowi dengan elektabilitas PDI Perjuangan dalam hal ini. Kemudian juga proyeksi ya, jadi harapan positif terhadap Prabowo dengan kenaikan atau soliditas dari elektabilitas Partai Gerindra. Jadi memang kalau kita lihat efek ekor jas ini ternyata bukan hanya capres tapi juga presiden. Tetapi bahkan kalau sekarang mungkin kita bisa juga melihat efek ekor jas ini dalam bentuk-bentuk yang lebih sederhana. Kalau di baliho-baliho itu Mbak, di pinggir-pinggir jalan kita bisa lihat bagaimana tidak hanya capres, misalnya ya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo misalnya, kan balihonya besar, itu kan harapannya ada asosiasi bahwa Pak Prabowo ini adalah sama dengan Pak Jokowi. Jadi asosiasi itu yang diharapkan bisa sampai kepada publik lalu menimbulkan apresiasi sehingga tingkat approval-nya naik, approval ratingnya naik. Akan tetapi juga kalau sekarang kita lihat di jalan-jalan itu bukan yang capres, kadang-kadang tokoh saja. Tokoh saja dipasangkan, kemudian dijadikan background. Gitu. Memang sebagian besar tokoh itu sifatnya tokoh politik ya. Jadi misalnya kalau PDI itu ya mungkin Ibu Mega atau mungkin Mbak Puan gitu kan bukan capres. Gitu. Nah itu bisa juga dipakai sebagai upaya untuk meningkatkan elektabilitas dari sang kandidat. Nah itu kira-kira yang sekarang sedang sedang terjadi di partai-partai kita. Dan tidak semuanya itu memperoleh gain, memperoleh manfaat atau benefit elektoral seperti yang diharapkan. Ya karena ada berbagai macam hal tadi. Iya, oke. Itu tadi yang bisa dibilang bahwa efek ekor jas ini sangat penting, sangat berpengaruh. Tapi kalau melihat daripada survei yang terjadi hari ini, saya juga akan mengarah ke Mas Daniel, Ketua DPP dari Partai PKB, Kebangkitan Bangsa begitu ya. Mas Daniel, jadi ini kan kalau dilihat dari hasil survei Litbang Kompas yang terbit hari ini ada pemilih PKB yang tersebar ke sejumlah calon presiden. Kalau saya elaborasi lewat angka ya, ini 34,6% pemilih PKB ke Pak Prabowo, 25% ke Ganjar Pranowo, dan 14% ini ke Anies Baswedan. Nah ini apakah sebelumnya memang dari PKB ini sudah menghitung kalkulasi atau dampak dari keputusan politik untuk kemudian berkoalisi dan mendukung salah satu bakal calon presiden dan efeknya ternyata terjadi seperti ini. Sudahkah ada kalkulasi sebelumnya? Mas Daniel, silahkan. Iya, makasih. Pertama, kalau kalkulasi secara serius belum, tetapi kalau kalkulasi secara perhitungan laporan-laporan dari basis, yaitu menjadi kalkulasi kami. Tetapi ya terima kasih hasil Litbang Kompas sudah memotret dan memberikan ilustrasi seperti itu akan menjadi masukan yang berarti. Dan sejauh ini memang semakin menguatkan bahwa koalisi kiri itu saat ini menjadi koalisi yang paling tepat. Karena memang dukungan kader menunjukkan bahwa dukungan kader terbesar kan ke Pak Prabowo. Ya meskipun angkanya masih di bawah 50% ya. Ini ada kekhawatiran tersendiri nggak Mas Daniel? Tidak, karena kan belum deklarasi satu pasang. Nanti begitu sudah dideklarasi satu pasang, misalkan Pak Prabowo Caimin, ya kita akan melakukan kampanye total dan semua akan kembali ke satu pasangan itu.
Ya, ini juga penentuan cawapres itu juga sangat penting, tapi itu terlalu jauh. Nanti kita juga akan menanyakan juga seperti apa kemudian kiat-kiat yang dilakukan oleh partai supaya nanti para kader atau para konstituennya ini kemudian sejalan dengan arah tujuan partai dalam mendukung Pak Prabowo sebagai calon presiden. Nah, saya juga mau ke Kang Saan. Kang Saan, kalau dilihat dari survei di sini, ini ternyata sudah sejalan kelihatannya ya, 50% ini memilih Pak Anies Baswedan untuk kemudian diharapkan bisa menang begitu. Jadi sejalan dengan tujuan dari keputusan politik bergabung dengan koalisi perubahan. Nah, ini kalau misalnya melihat dari survei yang dihasilkan, sudah puaskah belum dengan hasil yang kemudian ternyata para parpolnya ini, anggota parpol maksud kami ini termasuk loyal dalam mengikuti arah keputusan partai? Kang Saan. Ya, tentu yang pertama ya kami ucapkan terima kasih ya ke Litbang Kompas yang secara reguler terus melakukan survei, dan ini tentu sangat membantu bagi kami di partai politik. Jadi nanti menjadi semacam evaluasi dan sekaligus juga panduan untuk kerja-kerja politik kami ke depan. Nah, yang kedua terkait dengan efek ya ekor jas itu memang nggak bisa dipungkiri, itu pasti akan ada, apalagi sejak pemilihan presiden dan legislatif itu disatukan. Jadi kalau misalnya sebelum 2019, misalnya 2014, 2009, 2004, karena legislatif dulu baru pemilihan presiden, efek ekor jas calon presiden itu tidak terlalu nampak ya, karena memang belum diputuskan waktu pelaksanaan pileg. Nah, begitu 2019 dan nanti 2024 pileg dan pilpres itu dilakukan berbarengan, maka pilihan terhadap calon presiden akan berpengaruh juga terhadap elektabilitas partai pengusung tersebut. Jadi, nah tentu itu sangat fluktuatif juga karena memang dinamis ya, tergantung situasi sampel diambil seperti tadi Mas Toto sampaikan. Nah, yang kedua soal distribusi. Kalau misalnya kita lihat dari base pemilih partai, misalnya base pemilih Nasdem, kalau di Litbang Kompas ini kan sekitar hampir 6% lah ya base pemilih Nasdem itu. Nah, dari 6% pemilih Nasdem itu terdistribusi ke 3 calon presiden, dan dari distribusi itu memang linier antara dukungan Partai Nasdem terhadap calon presiden, misalnya terhadap Mas Anies, dengan pemilih Partai Nasdem. Jadi pemilih Partai Nasdem itu relatif loyal, relatif solid sesuai dengan arah dukungan partai. Itu tergambar dari hampir 50% lebih bahwa pemilih Nasdem itu sesuai dengan pilihan partai terhadap calon presidennya. Jadi terdistribusi 50% terhadap Mas Anies. Jadi ini menandakan bahwa memang soliditas pemilih itu menjadi penting, jadi supaya tadi linier. Nah, ini tergambar kan, dan tentu ini harus terus dimaksimalkan, karena kalau misalnya itu tidak hanya di pilpres ya, di pilkada pun banyak seperti itu. Nah, ini tergantung kepada seberapa masif partai melakukan sosialisasi terkait dengan calon presiden pilihannya ke basis-basis pemilih Partai Nasdem. Jadi termasuk juga ke partai-partai yang lainnya. Oke, berarti Mas Toto bisa dilihat ya, berdasarkan tadi pernyataan Kang Saan gitu ya, istilahnya soliditas partai ini sudah terbentuk, para calon legislatif ini sudah mulai menggerakkan mesinnya untuk kemudian mensosialisasikan siapa calon presiden yang didukung. Bisa dikatakan ini benar-benar loyal para pemilih Nasdem? Ya, kalau dari angka tadi 50% ya sudah mulai terbentuk soliditasnya. Kita lihat kalau yang paling tinggi itu kan misalnya Gerindra dan PDI, itu angkanya kan 62. Di atas 60%. Jadi mereka yang memilih PDI 62% memilih Ganjar. Mereka yang memilih Gerindra 60% itu memilih Prabowo. Jadi angka 50 ini menurut saya sudah
mulai menunjukkan harapan. Tetapi juga mungkin harus dilihat juga mereka yang menjawab tidak tahu. Nah, iya. Jadi menjawab jawaban tidak tahu itu kan juga bagian yang sebetulnya sering agak diabaikan, tetapi itu sebetulnya menggambarkan potensi suara yang masih bisa diraih di masing-masing partai politik. Jadi partai politik itu kan bisa meraup suara dari wilayah-wilayah yang dia sudah menentukan pilihan, tetapi juga yang masih ragu-ragu, yang menjawab tidak tahu. Dan ini ada beberapa partai di sini yang cukup besar, misalnya seperti PAN dan Golkar. Ya, yang pemilih tidak tahu itu angkanya masih ada di atas masih 35%. 37%. Jadi itu masih sepertiga lebih. Nah, ini yang menjadi potensi, tapi juga sebetulnya bagi partai menjadi alarm, karena bisa jadi ini merupakan pemilih loyal, tetapi dia dalam tanda petik frustasi juga, ini kok kandidatnya nggak sesuai dengan harapan dia misalnya. Oke. Nah, itu kan tadi kalau analisis dari Mas Toto soal kepada Nasdem gitu ya, yang mungkin saat ini keterpilihan atau dukungan pemilih dan partai ini sejalan. Tapi bagaimana dengan PKB yang kelihatannya dari angka ini terbagi-bagi gitu kepada Prabowo Ganjar Subianto ini juga 34,6%, sementara terhadap Ganjar Pranowo ini juga tipis-tipis dekat gitu, angkanya 25%. Ya. Apa yang harus diwaspadai? Mungkin juga supaya Mas Daniel ini juga bisa laporan gitu ke para pimpinan. Yang jelas Mas Daniel lebih tahu dari saya soal PKB. Itu satu. Yang kedua, PKB ini partai dengan karakteristik yang sangat lokal. Jadi kalau di data kami 80% lebih itu dari Jawa, dan kita bisa duga Jawanya di mana itu. Itu di Jawa Timur. Dan Jawa Timurnya di mana? Jawa Timurnya di wilayah-wilayah yang non Mataraman. Gitu. Kalau Mataraman itu akan banyak PDI, meskipun juga PKB juga cukup kuat di sana. Jadi wilayah-wilayah Arek di Surabaya sekitarnya dan Jawa Timur sebelah timur, termasuk juga Madura. Jadi wilayah sangat lokal PKB ini, sehingga tipologi partai yang sangat localized semacam ini punya keuntungan dan punya kelemahan. Ada banyak analisis bahwa pertarungan ini pada akhirnya akan rebutan wilayah Jawa Timur. Dalam hal ini kan wilayahnya PKB. Nah, ini mungkin menjadi kartu truf juga buat PKB ya. Lalu sekarang makanya PKB ini kan bisa memain-mainkan ini kan tuntutan menjadi cawapres dan seterusnya. Karena memang wilayah yang localized semacam ini solid biasanya. Jadi ketika pada akhirnya nanti PKB misalnya menentukan koalisi dengan cawapres, apakah tetap Prabowo atau yang lainnya, kan harapannya nanti masanya akan lebih mudah untuk diajak ke arah yang sama. Sehingga tadi istilahnya tidak terjadi split tiket voting, tapi straight tiket voting. Jadi apa yang direkomendasikan elit partai itu juga sama juga dengan yang dipilih oleh akar rumputnya dari partai tersebut. Oh, oke. Ini menarik nih, dukungan dari akar rumput. Apakah memang sebelumnya Mas Daniel ini jangan-jangan ada perbedaan nih, dukungan akar rumputnya bukan ke Pak Prabowo, tapi malah justru ke yang lain. Tapi sekarang ini ada sikap politik yang berbeda, yang mengharuskan PKB kemudian ada kesepakatan tanda tangan untuk bergabung dengan koalisi Pak Prabowo. Ini gimana ini, Pak? Ya, makasih. Pertama, karena kan saat ini seluruh basis pemilihnya PKB memang masih sangat cair. Karena kan memang belum ada keputusan secara formal dan kita belum mengkampanyekan secara masif untuk persoalan presiden. Nah, nanti kalau sudah ada pasangan yang pasti, apalagi kalau sudah didaftarkan ke KPU, kita kan akan total football, kita akan masif sampai ke daerah-daerah dan seluruh kader, seluruh struktur sampai di tingkat ranting kan akan diinstruksikan melakukan sosialisasi dan kampanye untuk pemenangan pasangan capres-cawapres dari PKB ini. Jadi kita masih sangat memaklumi dan
kalau sekarang posisinya Pak Prabowo lebih besar, artinya itu juga sudah suatu kemajuan yang signifikan. Karena mungkin kalau secara alaminya bisa saja terbalik. Misalnya Pak Ganjar lebih tinggi, karena kan ada hubungan kultural yang mungkin Pak Ganjar dari Jawa Tengah misalkan ya, sama Jawa seperti itu. Sehingga kondisi saat ini bahwa kader basis PKB itu lebih besar memilih Pak Prabowo merupakan itu perkembangan yang signifikan. Karena sinyal-sinyal yang menunjukkan saat ini PKB berkoalisi dengan Gerindra dengan Pak Prabowo. Ya, itu nanti yang juga akan jadi menarik. Apakah kemudian hasil survei hari ini berdampak pada istilahnya koalisi yang sudah terbentuk? Apakah justru ini nanti akan mengubah peta politik? Berdampak pada kenaikan elektabilitas partai. Nah, oke, nanti kita akan bahas ke sana usai jeda. Jadi tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Masih bersama dengan kami ada peneliti senior Litbang Kompas, Mas Toto Suryaningta, kemudian juga Ketua DPP Mas Daniel Johan, dan juga Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Barat Kang Saan Mustafa. Mas Toto, ini juga yang menarik untuk ditanyakan ya. Utamanya adalah terkait dengan peta koalisi yang mungkin dengan survei yang terbit saat ini itu berpengaruh terhadap kedekatan masing-masing parpol. Apakah ini ada kemungkinan peta koalisi akan berubah karena otomatis dengan melihat survei kali ini masing-masing parpol akan mulai saling goda-menggoda lagi nih di luar koalisi. Gimana Mas Toto? Pertama-tama kami tidak mau jumawa ya dengan ini hasil survei Kompas. Masing-masing partai itu pasti punya survei internal gitu. Dan survei-survei sebelumnya juga sudah paparkan ya oleh lembaga-lembaga penelitian yang lain, ada SMRC, ada LSI, ada indikator dan lain-lain. Tapi memang kalau kita lihat beberapa hari belakangan ini terjadi pergerakan, dan itu saya rasa pasti akumulasi dari berbagai pertimbangan ya. Jadi bukan hanya karena survei ini, bukan hanya karena survei Kompas. Misalnya kita lihat setelah Golkar dan PAN merapat ke koalisinya Pak Prabowo, PKB dan Gerindra, sekarang kan kita juga dengar mulai kira-kira 2 hari yang lalu, itu Pak Said Abdullah dari Banggar DPR RI ya, dari PDIP, itu kan mengemukakan meskipun belum usulan resmi, itu pertimbangan bagaimana kalau Ganjar dipasangkan dengan Anies. Kemudian pagi ini kita juga baca di koran Kompas, rupanya usulan Pak Said Abdullah itu memicu pergerakan dari catur politik yang lain. Jadi kita baca P3 itu juga lalu sekarang mencoba ya menawarkan narasi kalau Sandi AHY. Jadi ini kan pergerakan-pergerakan yang lalu sudah keluar dari batas-batas koalisi. Yang PAN dan Golkar tadinya ada di koalisinya yang mendukung Pak Ganjar, sekarang bergeser ke Pak Prabowo. Sementara yang P3 tadi ada di koalisinya bersama PDI, Perindo dan Hanura mendukung Pak Ganjar, sekarang mulai mencoba-coba kalau Pak Sandi Uno itu dipasangkan dengan AHY. Berarti kan ini meskipun secara syarat pencapresan itu dukungan suara partainya belum memenuhi untuk partai koalisi yang mencalonkan calon capres. Ya, ini menarik Mas Toto. Apakah Litbang Kompas ini juga membaca sejauh mana calon yang diusung oleh koalisi ini bisa memberikan efek ekor jas juga terhadap partai yang tergabung dalam koalisi itu? Ini juga dihitung nggak sama tim Litbang? Sudah ada di sini tadi yang kita bahas tadi, sebetulnya seluruhnya adalah bagian dari efek ekor jas. Jadi memang tadi sudah kita sampaikan, memang efek ekor jas ini sebetulnya adalah hubungan positif. Jadi kalau capres yang didukung oleh partai politik itu punya
approval rating yang bagus di mata pemilih, itu diharapkan partai politiknya akan naik. Tapi kan faktanya tidak semuanya mendapatkan hal itu. Jadi misalnya sebagai contoh, misalnya tadi kan kita bahas juga ada Nasdem di sana, di mana Nasdem ini mencalonkan mengusung Anies Baswedan, tapi kan belum terlalu naik. Nah ini kan ada hal yang lain, bukan berarti efek ekor jas itu tidak ada, tetapi ada hal lain yang mungkin harus diperbaiki dari mesin politiknya Nasdem, dari bagaimana performance Nasdem, sehingga pencalonan Pak Anies ini bisa juga dinikmati oleh Nasdem dalam bentuk kenaikan elektabilitas. Kalau sekarang kan enggak, Nasdemnya agak sedikit turun dibandingkan survei kita di bulan Mei yang lalu. Ya, Kang Saan menanggapi terkait hal ini, gimana nanti caranya Nasdem ini untuk mendongkrak suara, untuk menggerakkan para konstituennya, untuk semuanya memilih terhadap calon yang memang diusung oleh Nasdem, yakni Pak Anies Baswedan. Karena kalau dilihat dari survei hari ini, meskipun memang suara 50% bulat memilih Pak Anies Baswedan sejalan dengan dukungan partai, ini masih ada angka 13,8% yang justru memilih Prabowo Subianto. Nah ini gimana cara membulatkan suara agar semuanya para pengikut atau para istilahnya konstituennya Nasdem ini loyal terhadap arah dukungan pilihan politiknya partai gitu? Ya, yang pertama sebagai partai yang baru 2 kali ikut pemilu ya, dan baru pemilu nanti ketiga di 2024, dengan tingkat loyalitas pemilih yang sejalan dengan kebijakan partai atau menembus angka 50, itu menurut saya sudah jauh relatif solid. Artinya partai ID itu sudah mulai nampak ya, itu kuat di Partai Nasdem. Bayangkan misalnya tadi menggambarkan tingkat loyalitas PDIP misalnya 62%, yang itu memang calon presidennya dimiliki sendiri kan gitu loh. Kader dari bawah dan juga sudah berjalan sekian puluh tahun gitu kan. Itu saja belum maksimal. Memang kita agak susah untuk mendapatkan, dan bukan hanya problem Nasdem tapi juga pasti yang lainnya, itu agar tingkat loyalitas itu menjadi maksimal, bisa misalnya mendekati 100% terhadap dukungan partai terhadap calon presidennya. Tapi partai akan terus berupaya gitu loh. Nasdem akan terus berupaya agar pilihan partai itu linier juga dengan pilihan pemilih Partai Nasdem. Ini penting. Jadi supaya supaya basis-basis pemilih partai pengusung itu solid, sehingga bisa ekspansi ke pemilih-pemilih yang belum menentukan pilihannya nanti pada 2024 yang akan datang. Nah, partai akan terus mensosialisasikannya, partai terus akan mengkampanyekan calon presidennya, tidak hanya ke basis-basis pemilih Partai Nasdem, tapi juga ke basis-basis pemilih yang belum menentukan pilihan. Pasti kan masih ada swing votersnya kan. Iya, betul. Jadi swing voters rata-rata itu kan masih bukan di atas hanya 20% Pak swing voter. Iya, itu kan tinggi ya, itu satu. Yang kedua, memang yang namanya ekor jas terhadap partai itu kan tidak selamanya positif. Pasti pilihan terhadap calon presiden itu akan berdampak terhadap sentimen apakah positif calon presiden yang diusung atau negatif. Nah, walaupun Nasdem ada penurunan dari survei Kompas sebelumnya, tapi kalau kita bandingkan dengan 1 tahun misalnya menjelang pemilu 2019 dengan 1 tahun menjelang pemilu 2024, atau 6 bulan menjelang pemilu 2024 dan 6 bulan menjelang 2019, itu kan ada secara grafik Nasdem itu kan ada jarak yang cukup bagus ya. Di 2000, ini Mas Toto punya data ya, menjelang 2019
mungkin Nasdem di sekitaran 3 sekian %. Ya. Nah sekarang kan sudah menembus angka hampir 6%. Itu kan gapnya hampir 100% ya gap itu. Nah dengan 3,5% Nasdem menghasilkan hampir 9,2%-an kan gitu loh. Itu 2019. Nah apalagi nanti menjelang 2024 yang terpaut hampir 3%. Nah, bisa hasil akhirnya kan tentu juga akan berbeda. Dan menurut saya ini pertanda positif buat Partai Nasdem. Dan tentu saya katakan bahwa pencapresan Mas Anies oleh Nasdem itu juga memberikan sentimen yang positif. Baik. Memang belum maksimal. Ya. Kenapa belum maksimal? Tentu ada di wilayah-wilayah tertentu yang basis pemilih Nasdem itu sentimennya negatif terhadap pilihan calon presidennya. Tapi ada di wilayah-wilayah tertentu itu sentimen elektoral pencapresan positif terhadap elektoral Partai Nasdem. Ini juga sama dengan ketika kita mencalonkan Pak Jokowi 2019, ada yang sentimennya positif, ada juga yang sentimennya negatif. Ya. Nah sekarang itu saya melihat secara umum sentimen terkait dengan pencapresan Mas Anies oleh Nasdem itu secara umum sentimennya relatif jauh lebih positif. Walaupun sekali lagi belum cukup signifikan. Nah karena memang kita tidak bisa memonopoli Mas Anies sendirian karena juga terbagi efek elektoralnya itu Ya, oleh betul. 3 partai yang lainnya. Berbeda misalnya dengan PDIP, efek elektoralnya itu ya dimonopoli oleh efek elektoralnya Mas Ganjar itu dimonopoli oleh PDIP sendirian kan itu kan. Nah sama dengan Pak Prabowo yang sudah 2 kali mencalonkan sebagai ini pencalonan presiden yang ketiga kali oleh Gerindra, tentu monopoli efek elektoralnya jauh lebih besar ketimbang Iya. partai-partai pendukung Baik. yang baru gabung kan. Nah, hal-hal seperti ini juga tentu kami kalkulasi dan tentu akan terus kami maksimalkan sampai nanti pelaksanaan pemilu 14 Februari 2024 yang akan datang. Iya, ini juga hal yang kemudian saya tanyakan juga kepada Mas Daniel. Mas Daniel, jadi sejauh ini gimana caranya partai untuk memperlebar prosentase calon presiden yang didukung sehingga keputusan politik ini bisa ditentukan oleh para konstituennya, akan sejalan gitu? Ya, pertama tentu kita sangat penting untuk menunggu secara final pasangan presiden dan cawapres, dan secara formal resmi itu menjadi dukungan yang dideklarasikan oleh PKB. Karena setelah itulah akan ada perintah partai, akan ada instruksi partai kepada seluruh kader untuk bergerak hingga ke basis-basis desa. Nah, yang kedua adalah memang juga tidak mungkin bisa 100% basis akan memilih apa yang dipilih oleh partai, karena pemilihan rakyat terhadap partai itu tidak serta-merta harus disamakan dengan dia milih kepada presiden, karena pemilihan terhadap calon presiden sangat privat bagi rakyat karena mereka punya perhitungan sendiri, punya kesukaan tersendiri yang juga tidak sepenuhnya bisa diarahkan oleh partai. Tetapi dengan adanya struktur partai yang bergerak seluruh caleg, seluruh struktur yang bergerak masif serentak hingga ke desa-desa, tentu itu menjadi upaya yang signifikan dalam memperkuat suara nanti pasangan capres dan cawapres yang memang diusung oleh PKB. Oke, berarti sampai saat ini PKB masih berkomitmen ya untuk bekerja sama dengan Gerindra gitu ya, nggak mau pindah ke lain hati gitu ya dengan melihat survei yang ada saat ini ya, Mas Daniel, memastikan nih. Sejauh Atau mungkin karena kan politik ini dinamis ya. Iya, sejauh ini iya. Oke. Sejauh PKB, Gerindra menjaga komitmen yang ada, saya rasa akan tidak ada yang perlu dikhawatirkan.
Baik, terima kasih Bapak-Bapak sudah berbagi insight bersama Sapa Indonesia pagi kali ini. Kita lihat nanti pergerakan politiknya seperti apa. Masih ada waktu mungkin sekitar 1,5 bulan lagi ya untuk kita menantikan bagaimana pendaftaran calon presiden dan juga wakil presiden yang tentu sampai sekarang ini masih kita tunggu siapa nama-nama yang kira-kira udah fix ketok palu untuk kemudian didaftarkan ke KPU. Terima kasih sebelumnya peneliti senior Litbang Kompas Bapak Toto Suryaningtyas yang sudah bergabung bersama kami, kemudian juga Ketua DPP dari PKB Mas Daniel Johan dan juga Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Barat Kang Saan Mustafa sudah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu, sampai jumpa lain waktu. Salam sehat Mas, makasih. Terima kasih Mas.